Rumor soal tandem maut antara Veda Ega Pratama dan Zen Mitani makin menggila. Bukan sekedar obrolan iseng, ini datang dari sumber yang akurat dan berseliweran di media Jepang dan Asia. Veda yang sedang naik daun di FIM Junior GP disebut-sebut akan langsung lompat ke Moto3 2026 dan tidak sendiri. Zen Mitani yang sudah lebih dulu menembus Moto3 bersama Riva Colt Snipers diduga kuat bakal jadi tandemnya. Wah, ini bukan main-main bro. Kalau dua bintang muda Asia ini benar-benar satu tim, bisa jadi sejarah. Veda and Zen bukan cuma nama, tapi bisa jadi duet paling eksplosif sejak Marquez dan Pedrosa. Tapi tunggu dulu, ini baru pemanasan. Veda and Mitani, dulu rival, sekarang sekutu. Masih ingat duel panas Asia Talent Cup 2023? Veda dan Mitani saling sikut di Mandalika, Buriram sampai Sepang. Kadang Veda menang telak, kadang Mitani bikin kejutan. Tapi sekarang, dua nama itu justru dikabarkan akan bahu-membahu di Moto3. Gila bro, siapa sangka rival yang dulu saling overtake kini bisa bersatu di satu pedok. Dari lawan jadi kawan, bisa jadi. Tapi jangan salah, chemistry mereka di lintasan udah terbukti, saling paham gaya balap masing-masing. Kalau ini jadi kenyataan, bukan cuma memperkuat skuad, tapi juga bikin lawan ketar-ketir. Tapi ya, kadang mantan rival jadi pasangan, di track loh ya. Snipers tim Jepang punya agenda besar? Zen Mitani udah resmi gabung Riva Colt Snipers. Tim asal Italia ini emang punya tradisi menampung pembalap muda Asia. Tapi kenapa tiba-tiba muncul rumor Veda akan menyusul? Apakah Snipers mau jadi markas Asia di Moto3? Atau ini bagian dari proyek besar Honda untuk dominasi kejuaraan lewat pembalap Asia? Kalau benar, langkah ini nggak cuma soal pembalap, tapi strategi jangka panjang. Zen bisa jadi pintu pembuka, dan Veda adalah kartu truf selanjutnya. Bos tim belum kasih bocoran resmi, tapi sinyal makin terang. Kata anak pedok, kayaknya ini udah deal di belakang layar. Fakta di lintasan, kenapa duo ini bisa meledak? Secara gaya balap, Veda dan Mitani beda, tapi saling melengkapi. Veda agresif, penuh nyali, jago late braking. Mitani lebih tenang, konsisten, tipe kalkulatif. Kalau digabung, hasilnya bisa jadi combo yang sulit diprediksi. Veda bisa buka jalur, Mitani bisa tahan ritme. Ini kayak Rossi dan Lorenzo versi Asia. Bayangkan kalau mereka di satu tim, saling push tiap race, tapi juga saling cover strategi. Musim Moto3 bisa berubah jadi drama Asia versus dunia. Tapi ingat, dua pembalap hebat di satu tim kadang malah bikin drama internal. Apa ini akan jadi duet emas atau duel berdarah? Bukan cuma duet, ini soal harga diri Asia. Kalau tandem ini beneran kejadian, kita ngomongin lebih dari sekadar strategi tim. Ini soal harga diri Asia di panggung Moto3. Jepang punya Zen Mitani, Indonesia punya Veda Ega Pratama. Dua negara dengan sejarah motorsport yang kuat, tapi jarang bersatu dalam proyek besar. Sekarang, semua bisa berubah. Ini kayak Avengers Assemble versi Moto3. Bahkan fans MotoGP Jepang dan Indonesia bisa jadi satu suara, dukung duet Asia. Tapi ingat, ekspektasi juga naik. Gagal tampil bisa-bisa dibully netizen lintas negara. Jadi, bukan cuma bendera yang dipertaruhkan, tapi juga masa depan wajah Asia di MotoGP. Bisik-bisik sponsor, siapa yang bayar tandem ini? Oke, realistis ya, Moto3 bukan cuma soal bakat, tapi juga duit. Sponsor adalah kunci. Dan di balik rumor tandem Veda Mitani, kabarnya ada tarik-menarik dana dari sponsor besar asal Jepang dan Asia Tenggara. Ada yang bilang HRC lagi goda tim Eropa buat buka tempat. Ada juga yang bisik-bisik soal brand minuman energi Indonesia siap support penuh Veda. Kalau benar, maka sinyal finansial udah makin matang. Tapi, sponsor itu kayak pasangan, suka gengsi kalau nggak jadi prioritas. Pertanyaannya, siapa yang rela keluar duet duluan? Bahaya gagal adaptasi, Moto3 bukan main-main. Naik kelas ke Moto3 itu nggak semudah ganti fairing. Banyak pembalap Asia yang bersinar di Junior GP, tapi tenggelam di Moto3. Motor beda, tekanan beda, media Eropa juga kejam.
Kalau Veda dan Zen nanti benar-benar satu tim, mereka harus adaptasi cepat. Nggak bisa cuma jadi wajah Asia, harus buktikan di lap time. Ini bukan sirkus nasionalis, ini ajang pembuktian elit. Dan kalau mereka gagal, bisa-bisa karir mentok di awal. Jadi tandem ini bukan cuma tentang peluang, tapi siap nggak mereka terjun bareng ke kandang serigala. Honda diam-diam siapkan panggung. Honda udah lama pasang radar di Asia Talent Cup. Mereka tahu generasi selanjutnya bukan lagi dari Eropa semua. Zen dan Veda adalah produk asli sistem pembinaan Honda. Jadi ketika dua nama ini mulai dikaitkan dengan proyek besar Moto3, muncul satu pertanyaan. Apakah ini semua udah diskenariokan? Kalau iya, maka Honda sedang membangun poros kekuatan baru. Bukan hanya bakat, tapi simbol pergeseran kekuasaan. Dan kalau benar Honda terlibat penuh, bisa-bisa ini jadi program pabrik terselubung. Tapi hati-hati, kalau sinyal ini bocor ke rival, publik bereaksi. Dari kagum sampai ngotot. Media sosial meledak sejak isu Veda dan Mitani bakal tandem mencuat. Fans Indonesia langsung bangga setengah mati. Fans Jepang banyak yang penasaran. Tapi ada juga yang skeptis, bilang terlalu cepat, terlalu berisiko. Nah loh, polarisasi sudah terjadi bahkan sebelum motor dipanaskan. Ini bisa jadi tekanan, tapi juga bahan bakar semangat. Fans Indonesia biasanya ngotot, tiap race bisa jadi trending. Tapi kalau performa jeblok, siap-siap dikritik tanpa ampun. Jadi, mereka bukan cuma akan membalap, tapi harus tahan mental di tengah ekspektasi publik Asia yang galak kayak mertua. Apakah ini awal era baru Asia di Moto3? Satu hal yang pasti, rumor Veda dan Zen jadi tandem bukan sekedar clickbait. Ini bisa jadi awal babak baru Moto3. Kalau dua rider Asia bisa bersaing di papan atas, efek dominonya bakal besar. Lebih banyak rider Asia direkrut, lebih banyak sponsor masuk, dan perhatian dunia mengarah ke tim-tim Asia. Tapi semua itu tergantung satu hal, apakah duet ini bisa deliver? Kalau iya, mereka bisa jadi ikon baru, bukan cuma untuk negara masing-masing, tapi untuk seluruh Asia. Dan siapa tahu, 10 tahun lagi, kita bisa bilang semua berawal dari Veda and Zen. Tapi untuk sekarang kita tunggu konfirmasi resminya, karena rumor ini makin kenceng bro.